Jadi Mas Agung, sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat Mas Reza. Gimana Mas nih? Nah, lagi bingung kita nih tuh. Jadi Terus nggak budak anjing. soal pembahasan kita malam ini gimana Mas Reza? Tadi kemarin kamu ke Lestari ya, Mas Agung? Enggak, itu kan cuma numpang lewat aja, Nggak masuk? nggak masuk. Karena kan saya memang udah tobat. Gimana Mas Reza? Kenakalan-kenakalan kita dulu yang udah pernah kita lakuin. Tobat ya. Tobat lah. Allah. Mas Agung nih, rokok. Gimana Mas Reza? Coba saya rokok dulu Mas Reza. Oh ya gini, kita malam ini supaya pembahasan kita tuh nggak sia-sia, biar netizen itu tahu, terdengar. Gimana kalau kita live kan? Bisa, kita live kan. Ya. Jadi biar para netizen tuh nggak salah paham kan apa yang mau kita kerjakan dan apa yang kita tuju malam ini tentang pembahasan apa. Jadi netizen tuh bisa memahami atau ada masukan dari netizen itu enggak? Ya kan? Oke. Ya ini udah live ya. Udah di setel nih. Udah kamu setel? Udah saya setel lah. Oh iya. Berarti udah langsung live. Mereka pasti lihat kan? Tadi live. Wah, udah kita. Jadi yang kamu live kan? Jadi gigi Lestari kamu itu? Ya saya live kan. Allah. Jadi kan biar mereka itu tahu gitu kan, bahwasannya kita dulu juga pernah jadi seseorang yang nakal namun udah insaf gitu. Ya Allah. Jadi buat netizen nggak selamanya kita itu jadi orang yang terus gitu kan, pasti suatu saat berubah jadi yang lebih baik. Karena seseorang yang punya masa lalu buruk tuh tidak akan selalu selamanya buruk, tapi bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Ya seperti Mas Ri lah gitu kan. Jadi coba lanjutin ya lagi. Itu udah kita bahas lagi Mas Ri, udah lewat lah itu. Lewat ya, oke. Astagfirullah, kenapa kita berbincang masalah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insya Allah dan kita perbanyak bersalawat, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Salam hormat, salam sayang, salam santunku, salam sekeluar untuk sahabat-sahabatku, para netizen di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oh iya, Mas. Bentar. Tadi ada nelpon. Gimana Mas Ri? Bentar. Oh, ini bentar sahabat ya. Pokoknya ada SMS. Oh, pemesanan madu dan jamu pengobatan jarak jauh. Mbak Sulis dari Tangerang. Oke. Jadi udah lama Mas Ri bergerak di bidang usaha jualan obat-obatan ini udah lama. Sekarang kita udah lama nggak ketemu nih kan. Udah lama Mas Agung. Udah lama banget. Udah lama ya. Jadi hasilnya gimana tuh buat para pasien gitu ya kan? Alhamdulillah sih, ibarat kebanyakan itu sembuh. Tapi itu kan bukan karena obat saya. Obat saya itu nggak bisa menyembuhkan, bukan Allah. Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat ya seperti Mbak Sulasri atau sahabat siapa. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin memesan madu, yang ingin konsultasi mengenai kesehatan, penyakit medis maupun non medis, bisa langsung menghubungi di nomor admin Mas Re di 0813 9772 3334. Jadi di luar dari nomor tersebut, itu di luar dari tanggung jawab Mas Re Official. Dan kalau misalkan Bapak atau Ibu atau saudara sekalian yang ingin pembersihan rumah, kalau misalkan daerah itu masih bisa dijangkau dengan saya, tidak memakan waktu, terkhusus yang daerah Medan, bisa langsung hubungi, ya insya Allah kita bisa langsung terjun ke lokasi. Dan untuk pembersihan jarak jauh bisa konfirmasi ke nomor admin Mas Re. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah pesan madu dan jamu, ini alhamdulillah ini tengah menuju ke pihak pengirim. Nah, saya biasa ngirim dari JNE ataupun JNT.
Jadi ini lagi proses pengiriman. Jadi harap ditunggu. Dan untuk yang lain, kalau misalkan ingin memesan madu atau jamu, bisa hubungi langsung di nomor admin Mas Re. Dan stok itu saya tidak pernah stok banyak, karena untuk saat ini madu itu kan saya kan masih sedikit, Kang Mas, ternaknya. Jadi itu masih belum banyak lah saya stok gitu. Lalu kayak jamu-jamuan itu saya juga tidak terlalu banyak. Mungkin 1 bulan tuh kalau jamu itu saya cuman bisa menyimpan tuh sekitar lebih kurang paling banyak 300 bungkus. 300 bungkus. Itu Itu banyak. biasa stok 300 bungkus itu jangka waktu berapa lama habis? Itu 2 minggu. 2 minggu. 2 Ya? minggu udah habis. Berarti alhamdulillah pasien itu makin hari makin bertambah, makin bertambah ya. Ya ibarat mungkin saya bersyukur seperti ini. Gimana, Mas? Dengan saya memiliki pengobatan, dengan saya memiliki ramuan jamu-jamuan gitu, saya bisa membantu. Karena gini sahabat ya, obat atau ramuan yang saya buat ini itu paketannya saya buat tidak dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang sangat murah. Tapi ingat sahabat ya, untuk konsultasi tentang pengobatan itu tidak pernah dipungut biaya apapun. Ya, Berarti untuk konsultasi pendidik medis ataupun non medis itu tidak pernah dipungut biaya pun. Tapi kalau misalnya masalah kayak jamu-jamuan atau madu itu memang kita kasih tarik. Karena spiritual itu bukan pekerjaan saya, kita sahabat. Tapi jualan madu, jamu itu adalah pekerjaan saya. Yang mana hasil jamu-jamu tadi, hasil penjualan madu tadi kita serahkan sama para pekerja-pekerja anak muda yang pengangguran. Nah, gitu. Oke, daripada kita bahas seperti itu. Tapi intinya itu informasi untuk sahabat yang ingin atau keluarganya atau saudaranya atau tetangganya yang memiliki penyakit medis atau non medis yang tidak kunjung sembuh. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan ketika saya tangani, insya Allah memberi kesembuhan. Tapi saya tidak pernah menjamin, karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Hak Allah. Karena keyakinan tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Netizen kalian. Jadi gini sahabat ya. Gini Mas, kita masuk ke pembahasan aja. Ini mohon maaf sahabat ya. Kira-kira gimana nih cara kita untuk menuju ke dukun yang dibilang Mbak Silvi tadi? Karena dukun tadi itu suruhan Mbak Vira dan juga si Ridwan. Gimana untuk menyelakakan si Nadia? Untuk menyelakakan si Nadia. Jadi tujuan kita ini untuk menyelamatkan atau mencari dukun tersebut gitu Mas Rey? Mencari dukun tersebut. Tapi gini, saya nggak tahu dukun tadi untuk menyelamatkan Nadia atau intinya saya dengar-dengar kayak gitu. Karena gini, si Ridwan itu memiliki pesuruh itu yang sangat banyak. Jadi takutnya informasi tadi dari netizen tadi itu suruhan dari Ridwan itu tadi ya. Itu ya Mbak Silvi yang semalam saya tanya. Dia sudah ngasih tahu alamatnya. Dia berikan alamat itu di daerah katanya Kampung Gelinci. Nah, itu saya nanya saran sama kamu, Mas. Gimana? Kalau saya sih, menurut saya itu bagus kita kunjungi langsung ke TKP-nya, kita cari tahu gitu Mas Rey, di mana keberadaan dukun itu di Kampung Gelinci itu. Cuma pasti kan jumlahnya dia punya ante-ante yang lebih banyak kan. Ya. Cuma 1 atau 2 pasti mereka itu tidak sendirian. Nah, dan katanya kan lokasi dukun tersebut, itu lokasinya tuh jauh dari perkampungan. Jadi gimana cara kita memikir supaya ketika kita turun tuh dalam keadaan yang tenang, senyap, tapi pasti senyap, tepat, pasti sersan 1, serius, santai 1 tujuan, menang. Siap. Kalau menurut saya sih Mas Rey, kalau di waktu yang tepat itu untuk penggerebekan atau mencari itu pasti di malam hari Mas Rey, di tempatnya. Masalah, tapi cara kita ke sana itu gimana? Kita nggak dalam kondisi seperti ini Mas Agung. Kita nggak bisa gegabah. Bener nggak netizen? Tapi kalau memang bisa ya kita malam ini harus ke sana Mas Rey. Karena kan memang kalau memang dibutuhkan ataupun itu genting kan kita harus malam ini juga gerak ke sana Mas Rey. Nggak bisa nunda-nunda waktu gitu loh. Karena kan ini menyangkut nyawa juga kan. Ini permasalahan keluarga sih Mas. Maksudnya ini gimana sih caranya gitu tuh biar bisa aman. Dan alamat tadi kan itu hanya sekedar ngasih tahu nama kampungnya. Tapi sih nggak tahu titik lokasi pastilah kampung itu di mana. Karena selama saya di sini Mas Rey, saya belum tahu pasti juga tentang alamat Kampung Gelinci itu di mana. Yang pasti itu
jauh sih dari daerah kita ini sekarang berbincang ini. Itu pasti jauh. Dan kalau memang kita mau ke sana, ya harus cari tahu sekarang aja Mas Ri. Karena saya juga penasaran sama dukun itu. Apa kita perlu sana sekarang? Gimana kok kamu sendirian aja? Wah, ilmu saya sama Mas Ri udah beda jauh. Gitu. Kok beda jauh? Nah, sebelum saya tobat, Mas Ri duluan tobat. Jadi Mas Ri ini duluan tobat, ya saya belakangan tobat. Mas Ri. Belajarnya saya pun ngeliat Mas Ri juga, netizen. Udah, monggo silakan kamu saja duluan. Enggak. Nanti saya nyusulin. Saya nggak mungkin mendahului senior. Kalau tidak gini, nanti kameramen saya suruh di rumah, ya saya suruh di mobil aja. Gimana? Nanti saya jadi kameramen kamu. Boleh? Kamu yang turun. Boleh. Jadi ibaratnya ini senior ngetes junior gitu ya? Enggak ngetes. Aduh. Netizen. Saya mau dites ini netizen sama Mas Ri langsung. Sama senior saya. Tapi permasalahan di sini, dukun itu kuat nggak spiritualnya? Ya pasti itu kuat banget. Kuat banget ya. Nah, pasti itu kuat banget. Apa kita butuh anggota juga untuk bantu? Nggak usah. Nggak usah. Kita kan punya Kita banyak. sendiri aja. Kita sendiri. Mas Ri yakin nih? Percaya sama Allah. Percaya sama Allah ya? Iyalah. Sama Allah. Buat apa kita sering sholat 5 waktu, siap. sering pikiran, sering wiridan. Tapi kalau kita nggak percaya sama Allah, buat apa? Karena sekedar ibadah doang. Iya. Kita mendahului ya. Oke, siap. Kan intinya sesakti-sakti manusia, inti manusia itu nggak ada yang sakti. Benar nggak sahabat ya? Manusia itu nggak ada yang sakti cuma keras sakti. Oh, keras sakti. Ya. Keras sakti itu cuma ada di film Mas Ri. Ya. Keras sakti benar Mas Ri. Iya, karena gini. Manusia yang sakti bukan manusia memiliki ilmu yang tinggi. Tapi manusia yang sakti ketika dia bisa memiliki tiga poin. Apa tuh poin pertama? Pertama, seorang manusia yang bisa menjaga hawa nafsu. Ya, siap. Yang kedua, yang bisa yang memiliki rasa sabar. Ketiga, selalu bersyukur. Tiga ini bisa dijalankan dengan badan itu manusia yang sakti, orang sakti. Jadi balik ke ceritanya Mas Ri. Gimana cara kita untuk melakukan dukun santet? Ya habis sih. Cuman nanti kan kalau misalkan memang ini malam kita gerak, kita kan dari Kang Rejo tuh. Ngerti pasar tuh? Iya. Ya kan di situ kan. Kita lewat dari situ bentar. Baru kita menuju, saya rasa arahnya arah situ. Tapi jarak jangkauan dari kita duduk ini ke Karangrejo tuh ya lumayan juga Mas Ri. Itu bisa makan waktu sekitar setengah jam. Nah gini, kita ini aja. Kita dari gedung ini aja. Apa? Pasar 4 ini lah. Nah, kalau kita lewat sana lebih dekat. Cuma masalahnya dukun santet ini kan punya ante-ante banyak Mas Ri. Kita sanggup nggak cuma 2 orang untuk melakukan mereka yang segitu banyak? Kan sudah saya bilang, tidak ada ilmu yang mengikuti ilmu Allah. Kalau dibilang saya yakin, bukan karena saya sakti, bukan karena saya kuat. Saya yakin karena saya ini punya Allah. Siap Mas Ri. Saya punya Allah. Mas Ri ini tetap pada pendiriannya netizen. Jadi dari dulu saya kenal Mas Ri ya begini orangnya. Dan saya tetap berambisi gimana caranya untuk tetap melakukan dukun santet itu secepatnya gitu. Kalau bisa malam ini ya kita berdua atas izin Allah Mas Ri. Kita gerak sekarang. Sabar. Nggak bisa slow Mas Ri. Ini menyangkut masalah pribadi kan. Dan kita slow aja, santai aja. Gini. Juga ini netizen gimana nih? Ini Mas Agung apa nih? Saya sih sabar sih Mas Ri. Kalau masalah kayak spiritual gini. Maksudnya ini Mas Agung nih gimana nih? Kayaknya Mas Agung kayaknya nih apa namanya? Ngebet gitu. Dari dulu saya para netizen kalau ada masalah yang seperti ini apalagi berhubungan dengan apa ancaman gimana ya nyawa manusia itu saya paling berambisi untuk cepat menangani atau tapi dulu sering ini ngabisi korban, banyak korbannya. Kalau itu kan begal dulu. Kalau cerita masa lalu ya itu udah masa lalu kan Mas Ri. Di balik itu semua yang saya lakukan di masa lalu, kesalahan-kesalahan itu ingin saya balas dengan kebaikan-kebaikan yang akan datang nanti Mas Ri. Allah.
Jadi biarlah buruk di yang lalu, tapi di depannya menjadi lebih baik gitu Mas Ri. Jadi kita slow, santai. Tapi selagi sahabat, slow santai kita tuh kita kan di bar ini. Kita meminta sama Allah, ya Allah minta petunjuk. Karena kalau misalkan kita mengikuti hawa nafsu kita sama dengan, berarti kita tidak menjaga, nggak bisa menjaga hawa nafsu. Berarti kita belum sakti dong. Tapi saya masih emosi sih dengar kabar seperti ini tuh, saya emosi sama dukun itu Mas Ri. Jadi kalau memang kita bisa selesaikan sekarang, kenapa nunggu nanti itu Mas Ri? Kamu nggak kayak menjadi kayak Ridwan? Istrinya banyak. Ya, simpenannya banyak. Enggak sih Mas Ri. Ya Allah. Kan saya udah pernah. Allah. Ya, Allah. Nah, tapi sekarang cukup satu sih Mas Ri. Yang di rumah aja udah cukup kok. Udah cukup. Tapi masalahnya di rumah tuh belum ada Mas Ri. Aduh. Juga sahabat ya. Saya ini kalau misalnya lagi diskusi ini saya nggak pernah serius-serius banget, nggak pernah ya ginilah saya memang orangnya tipikal seperti ini sahabat. Lalu untuk sahabat-sahabat yang sudah menghubungi admin Mas Ri namun mungkin agak lama responnya, ya mohon maaf karena untuk belakangan ini gimana ibaratnya banyak banget pasien yang ditanganin dari Mas Ri gitu selama ini Mas Ri. Jadi kadang tuh kalau misalkan saya lagi ada pasien tuh kan Mas, kalau di telepon tuh kan ya udah ini dulu selesai dulu baru saya hubungi kembali. Jadi untuk sahabat yang sudah menghubungi tapi saya lama respon, ya mohon maaf yang gitu. Jadi untuk yang kayak bersih rumah ya Mas Ri. Saya kan orang paham itu Mas Ri. Itu gimana Mas Ri? Untuk prospek kedepannya biar lebih bagus itu kan, mau tahu netizen ada masalah di rumahnya, ada kendala gitu kan, kita bisa hubungi Mas Ri. Iya, bisa langsung hubungi saya. Ya insya Allah bukan berarti saya bisa menyelesaikan semua. Semua itu kita serahkan sama Allah. Ya, itu sih. Karena kalau misalnya saya bilang, ketika saya pegang, sudah pasti ini terhindar dari goib segala macam. Ya. Itu saya sudah sombong. Ya, karena kan keakuan saya memang keakuan saya sendiri, saya bisa gitu. Tapi ini ya sahabat, bagaimana cara kita membersihkan rumah secara goib atau mengusir ilmu jin, kepret, setan, belek segala macam. Sebenarnya kita perbanyak sholawatan di rumah. Kita isi rumah tersebut dengan ibadah, insya Allah. Karena ketika di rumah tersebut sering kita berzikir, sering kita bersolawat, insya Allah ini akan dilindungi. Ini auranya positif semua orang. Karena ketika ada orang yang ingin memberikan kiriman santet atau segala macam, itu insya Allah nggak akan sembuh. Jadi ini suatu pandangan buat netizen bahwasannya keyakinan itu tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara melindungi diri itu ya keyakinan pada Allah, tetap beribadah. 5 waktu tetap jalankan ibaratnya ya kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim kan gitu Mas Ri. Intinya biarpun sahabat mungkin gimana ya, Mas Ri saya ini banget gitu jarang banget sholat, dimulai dari sholat maghrib, ya lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Ya, karena hal-hal yang baik itu dimulai dari awal yang sedikit, lama-lama menjadi banyak, banyak terbiasa. Dari situ insya Allah memberikan hidayah. Jadi jangan kita mengharap hidayah, namun kita tidak pernah melakukan ibadah yang sedikit. Jadi kita biarpun ibarat hanya sholat maghrib, insya Allah akan memberikan hidayah gitu. Karena dari ibadah kita yang sedikit. Karena segala sesuatu itu nggak ada instan Mas Ri. Benar. Kita aja perlu berubah jadi lebih baik itu ya butuh proses kan. Kebanyakan orang sebenarnya contohnya Mas Agung nih dulu kan. Jadi banyak orang itu ingin berubah tapi dengan alasan Mas Ri saya ini masih buruk, saya masih jahat. Segala macam itu. Jadi jangan kita merasa yang seperti itu, karena bagaimana? Kalau misalkan kita sudah suci, ngerasa suci ngapain kita beribadah? Iya, betul. Bener nggak? Kenapa kita beribadah? Karena kita tuh merasa diri kita kotor. Kita ya Allah, diri hamba kotor, sucikan ya Allah. Ya betul. Bener nggak? Jadi kita jangan merasa yang aduh saya nggak pantas, nggak ada yang nggak pantas. Allah itu tidak memandang hambanya seperti yang bagaimana. Allah tuh hambanya tuh rata semua. Yang Allah tuh rata sama semua. Tapi di mana Allah tuh juga bisa menilai gitu. Di mana hambaku yang benar-benar bersungguh-sungguh memiliki niat ingin berubah gitu. Dan dari sini setidaknya biaran maaf cerita ya. Kayak soal nggak bisa 5 waktu 4 waktu. Nggak waktu 3 waktu. Nggak bisa 3 waktu 2 waktu. Nggak bisa 2 waktu 1 waktu. Ya, minimal ada gitu. Bukan berarti saya mengajarkan gitu ya, tidak sholat. Tapi daripada enggak, dan kalau bisa ya kita tuh 5 waktu harus ya.
Insya Allah ketika sering menjalankan ibadah, Allah memberikan hidayah dari ibadah kita yang sedikit. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah semua ibadah akan kita jalankan dengan rasa ikhlas dan tenang. Karena dari pengalaman saya gitu juga sih Mas Rey, dulu ya saya tuh nggak percaya sih kalau tobat lama-lama tuh bisa jadi lebih baik karena keyakinan dan nasihat ya mungkin. Ya, alhamdulillah. Teman saya Mas Rey ini sendiri ya nasihati saya sampai saya saat ini ya berubah jadi lebih baik kan Mas Rey. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin semuanya. Jadi sahabat ya, intinya gini, pembahasan kali ini insya Allah kemungkinan besok malam, kalau misalnya ini malam ini insya Allah bisa kita clearkan waktunya, kita akan lanjut ini malam ya. Tapi kita nggak usah banyak, kita berdua atau bertiga sama kameramen. Oke, siap Mas Rey. Kalau misalnya kita banyak malah susah, nanti ada caranya supaya gimana. Ini gini, yang waktu maju pertama itu kamu dulu. Siap. Nah, saya malu di belakang. Karena gini, mereka tuh tanda sama saya. Kenapa saya ngajak Kang Mas? Karena mereka tidak tanda sama Kang Mas. Bukan berarti saya tuh mau menumbalkan Kang Mas, tidak. Saya di belakang Kang Mas. Oke, begitu ya netizen. Mungkin netizen tidak turun di sini, tapi netizen bantu doa. Sama satu lagi, ini baper juga nih. Ada yang bilang, oh ini apa Mas ini halu segala macam. Dia emosi karena Mas kita bantu kok nggak dihargai. Dengar sahabat ya, jangan dengeri komentar-komentar yang bilang halu. Karena bagaimana ya? Mungkin saja namanya dukun kan bukan setan. Dukun itu juga punya HP. Dukun itu juga bisa mantau dari itu. Bisa jadi itu dari mereka. Supaya apa? Mereka tuh melages sama spiritual. Yang hasil ini belum selesai, yang ada ini begaduh. Udah begaduh lagi. Begitu. Jadi intinya sahabat-sahabat, doakan aja yang terbaik bagi kami semua yang memiliki satu tujuan, yaitu bermanfaat bagi sesama. Itu ya sahabat, kita akhir dulu pesan saya untuk sahabat. Wacot salat ditinggalkan maksiati, ajli salat karsodokai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.